Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Panja Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati pimpinan Panja dari pemerintah, yang hadir di sini Pak Dirjen Lin Jamsos dari Kementerian Sosial, Bapak Sestama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari Kementerian Hukum dan HAM, dan seluruh anggota Panja dari pemerintah yang kami hormati. Mengawali rapat pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar seluruh saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam maupun bencana non-alam COVID-19 diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan kemampuan untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama non-Muslim, mohon untuk bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panja dari pemerintah yang telah bersedia hadir untuk melakukan rapat Panja yang pertama. Ini adalah rapat Panja yang pertama antara Panja pemerintah dengan Panja Komisi 8 DPR RI tentang daftar isian masalah RUU Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan rapat-rapat DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan di dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 3 Desember tahun 2020 dan rapat internal Komisi 8 DPR RI tanggal 11 Januari 2021, maka pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Januari, Panja Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Panja pemerintah. Hadirin yang kami hormati, menurut laporan dari Sekretariat telah hadir secara fisik sebanyak 10 orang anggota. Ini luar biasa Pak, rapat Panja Komisi 8 dihadiri oleh 10 orang secara fisik, dan secara virtual ada 12 dari 24 anggota Panja dari DPR RI. Maka sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 251 ayat 1, quorum telah tercapai. Maka atas persetujuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami nyatakan bahwa rapat ini dibuka. Dan apakah tertutup atau terbuka? Tertutup ya, karena ini rapat Panja. Jadi kita nyatakan terbuka Pak Ketua. Saya kira terbuka Pak Ketua, tidak apa-apa. Terbuka saja Ketua. Terbuka ya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa terbuka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, rapat pada hari ini diacarakan sebagai berikut. Pertama, pengantar ketua rapat. Yang kedua,
pembahasan DIM tentang penanggulangan bencana, yang ketiga penutup. Apakah agenda ini dapat disetujui? Kami minta persetujuan juga, kita sepakati rapat ini selesai pada pukul 11.30. Setuju ya? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, relevansi dari pembahasan undang-undang atau revisi undang-undang penanggulangan bencana ini semakin kuat di tengah saat ini, awal tahun ini kita menghadapi berbagai macam bencana alam maupun bencana non-alam. Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum menunjukkan ada tanda-tanda yang menggembirakan akan berakhir. Bahkan kita tahu bahwa awal tahun ini ternyata kita dilanda dengan berbagai macam bencana alam, dari mulai Sumedang, Sulawesi Barat, Manado, Kalimantan Selatan, dan di daerah-daerah yang lain yang melanda bangsa Indonesia. Maka pada kesempatan ini tentu pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini semakin relevan untuk kita bahas bersama-sama. Kami menyebutnya ini adalah upaya kita untuk terus-menerus menyempurnakan manajemen reformasi manajemen penanggulangan bencana kita. Karena itu maka pada kesempatan ini tentu pembahasan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kami Komisi 8 sudah membahasnya secara intens dengan menyerap berbagai macam informasi dan masukan dari berbagai pihak. Kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Komisi 8, Panja Komisi 8 telah melakukan sosialisasi, public hearing, dan mencari masukan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan masyarakat dan dari pemerintah daerah tentang revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kami telah mencatat berbagai macam kesimpulan dari hasil pembicaraan dan pembahasan dengan baik pemerintah daerah maupun dengan kalangan akademisi, kalangan NGO, kalangan masyarakat, dan stakeholder dari penanggulangan bencana. Pada umumnya menyatakan mereka memberikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rasanya kita harus melakukan langkah-langkah cepat dan melakukan terobosan-terobosan yang lebih akseleratif di tengah kita menghadapi baik pandemi COVID-19 maupun bencana alam yang kita hadapi sekarang ini. Nah, untuk itu, sebagai tindak lanjut dari rapat kerja, ini adalah rapat pertama kali Panja Komisi 8 dengan Panja pemerintah. Tindak lanjut dari rapat kerja tanggal 7 September, kita sudah melewati 2 masa sidang, dan baru sekarang kita rapat. Maka rapat ini menjadi sangat penting untuk kita sama-sama bahas. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam rapat kerja tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat 5 Tata Tertib nomor 1 DPR RI tahun 2014, pembahasan rancangan undang-undang itu harus dilakukan melalui panitia kerja. Selanjutnya, pasal 146 Panja bertugas membahas tentang substansi RUU atau materi yang diputuskan di dalam rapat kerja komisi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3
rapat panja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah. Hadirin yang kami hormati, sebelum melakukan pembahasan DIM, saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan DIM, sesuai yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR, yaitu 585 DIM. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pegangan kita. Nah, namun setelah melakukan pencermatan, terdapat 6 penambahan rumusan baru yang tidak dilakukan pemberian nomor DIM. Ya, jadi setelah dilakukan oleh tim TA, sehingga total DIM yang ada itu sebetulnya adalah 591 DIM. Selanjutnya, berdasarkan atas klasifikasi 591 DIM tersebut, DIM yang tetap itu jumlahnya 571. Mohon maaf, 371. Ya. DIM yang dihapus itu adalah 70 DIM. Kemudian DIM dengan status perubahan substansi 16 DIM. Kemudian DIM dengan status perubahan substansi penambahan rumbusan 27 DIM. 5. DIM status perubahan redaksional itu 106 DIM. DIM tanpa status jumlahnya 1 DIM. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dari 591 DIM ini, kami melihat bahwa pada prinsipnya tidak terlalu banyak perbedaan antara DIM pemerintah dengan DIM DPR RI. Ya. Jadi dari 591 ada 371. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu dengan sedikitnya ya, kami juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak, sesungguhnya secara substansi ada 2 bahkan poin besar yang masih terjadi perbedaan secara substansi. Pertama adalah soal kelembagaan, yang kedua adalah soal anggaran. Yang lain seperti misalnya soal substansi dari jenis-jenis bencana, ya, kemudian keharusan adanya dokumen analisis bencana, kemudian tentang tahapan di dalam penyelenggaraan bencana, pada prinsipnya saya kira memiliki kesamaan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus segera memutuskan, ya, panja membahas 3 DIM yang model alternatif. Pertama, membahas seluruh DIM, mulai dari DIM 1 sampai DIM 591. Bila tidak ada titik temu antara panja Komisi 8 dengan panja pemerintah, maka DIM tersebut dipending dan pembahasannya diserahkan di dalam rapat kerja. Ya. Yang kedua, membahas DIM dengan model klasifikasi berdasarkan pengaturan materi pokok baik per klaster DIM, perubahan substansi, penambahan substansi atau DIM yang dihapus. Yang ketiga adalah mendahulukan membahas DIM yang terkait dengan kelembagaan, pendanaan, dan penyelenggaraan yang statusnya perubahan substansi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebetulnya ada 3 substansi yang memang masih kita menghadapi perbedaan. Pertama soal kelembagaan, yang kedua soal anggaran, dan yang ketiga soal penyelenggaraan dalam hal statusnya. Di dalam usulan kami itu dibagi atas 3 soal penyelenggaraan: pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Sementara di DIM pemerintah ada sedikit perbedaan, tapi saya kira perbedaannya tidak terlalu begitu tajam. Yang tajam adalah perbedaan tentang status kelembagaan. Ya, status kelembagaan dan anggaran. Anggaran kan kami jelas, kami meminta supaya ada mandatory budgeting, di mana APBN 2% untuk dana bencana, dan dana bencana tersebut kemudian menjadi dana abadi bencana.
APBD pun juga sama demikian, harus 2% sebagai mandatory budgeting. Yang lain saya kira, nah pada kesempatan ini ya, kami menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, pertama kita menyepakati dulu tentang apakah undang-undang ini akan kita selesaikan dalam masa sidang ini. Itu dulu. Dari situ kemudian kita susun agenda-agenda yang kita sepakati. Bahkan kalau perlu kita melakukan konsinyering. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam mekanisme pembahasan rapat panja ini, kita akan membahas dim tersebut. Nah, oleh karena itu, jika nanti misalnya ya, ada perbedaan-perbedaan yang membuat kita harus melakukan pembahasan yang alot, tentu nanti kita akan tunda terlebih dahulu. Tetapi kalau hal-hal yang substansinya sama, tentu ya kita harus setujui bersama gitu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan itulah maka kita akan menyepakati model seperti apa ya rapat yang akan kita lakukan dalam pembahasan DIM tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta pandangan pertama kali tentu nanti dari panja pemerintah ya. Jadi Pak Dirjen, kita sekarang ini menyepakati dulu apakah Pak Dirjen setuju kita bisa selesaikan. Kami di Komisi 8 ingin menyelesaikan pada masa persidangan ini. Yang kedua, kita sepakati ya bahwa kita menentukan agenda-agenda pembahasan. Kami sendiri, Komisi 8 telah mengagendakan ya, untuk masa persidangan ini kita telah mengagendakan untuk 5 kali pertemuan. Kalau perlu kita tambah dengan konsinyering, Pak. Ya, yang ketiga, ya, Pak Dirjen, kita menyepakati dulu tentang substansi-substansi yang memang sudah disepakati, baru kemudian kita membahas tentang hal-hal substansi yang terjadi perbedaan antara kita dengan Komisi 8 dengan pemerintah. Saya kira itu dulu yang kita bicarakan, Pak. Soal substansi nanti kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetapi yang paling penting sekarang ini kita membahas komitmen agenda kita untuk menyelesaikan revisi undang-undang ini. Setelah ada tanggapan dari pemerintah, nanti saya akan berikan kesempatan kepada... Interupsi pimpinan, ada Ya. terkait sebelum ke pemerintah. Jadi sesuai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seluruh perundangan yang dalam kita merancang maupun merubah, tentu harus diawali dengan program legislasi nasional. Dan program legislasi nasional itu sudah ditetapkan setiap tahun dan mengalami perubahan. Pada periode 2021, program legislasi nasional itu baru akan ditetapkan, jumlahnya ada 30 rancang undang-undang, yang termasuk di dalamnya adalah rancang undang-undang tentang kebencanaan ini, baru akan ditetapkan di Badan Legislasi bersama dengan pemerintah pekan depan. Nah, oleh karena itu baru ditetapkan nanti di paripurna waktu yang akan datang. Sehingga saya kira sebenarnya secara proses formilnya sebenarnya kita masih punya kesempatan 2 kali masa sidang. Karena 2 kali masa sidang itu kemudian tahun yang lalu sudah selesai di akhir 2020. Dan karena itu ketika dia masuk program legislasi nasional untuk 2001, dia masih punya kesempatan sekurang-kurangnya 2 kali masa sidang secara berturut-turut. Nah, oleh karena itu sebenarnya
kita kalau misalnya mengikuti proses itu, sedianya pembahasan secara secara berturut-turut itu memang kita lakukan setelah ada penetapan terhadap program legislasi nasional untuk prioritas 2021. Demikian. Terima kasih Pak. Ya memang sebetulnya kita sendiri telah memasuki 3 kali masa sidang Pak untuk revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini. Dari sejak ada surprise dari Presiden. Nah kita baru membahasnya, ini masa persidangan yang ketiga. Kemarin-kemarin kita sudah melakukan belanja masalah dengan mengundang stakeholder, dan inilah menurut saya saatnya kita untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah. Nah, karena dilihat dari substansi dari perbedaan-perbedaan pandangan tersebut tidak terlalu begitu, menurut saya sih ya, ini Pak Kiai Bukhori ini, Pak kemarin sama Pak John ini menyelesaikan berapa DIM Undang-Undang Cipta Kerja Pak? Hah? 9.000 Pak. 9.000 DIM coba Pak. Itu bisa diselesaikan berapa kali masa sidang Pak? 1 kali masa sidang, coba bayangin Pak. 2 kali masa sidang ini Bu Seli juga sama Pak. 9.000 DIM Pak, bisa diselesaikan dalam 2 kali masa sidang Pak. Kita ini DIM kita ini hanya 591, udah 3 kali masa sidang belum selesai-selesai Pak. Jadi oleh karena itu menurut saya ini tergantung dari political will kita. Apa kita mau selesaikan cepat atau mau kita selesaikan lambat-lambat. Sementara proses penanganan bencana kita sekarang ini membutuhkan regulasi yang sangat kuat untuk mendukung sebagai legacy dari kita semua untuk melihat persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh kita semua saat ini. Gitu Pak. Jadi oleh karena itu saya minta tanggapan dulu izin dari Pak Ketua, ya. Pak Ketua, Pak Samsunian. Ya. Ya, sebelum barangkali. Saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Ketua dengan Pak Buhari, ini kita belum mendapatkan sebelum barangkali pemerintah memberikan penjelasan. Kita dulu mendengar dulu apa yang sudah benar tadi itu. Kita mendengar dulu kesiapan pemerintah. Jangan sampai kita aja ini yang DPR mau cepat sementara pemerintah yang tidak mau gitu kan. Jadi perlu kita dengarkan dulu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya Pak Ketua, ini hari apakah pembahasan kita ini hanya mendengarkan expose dari pemerintah, tidak ada tanya jawab, atau langsung kita melakukan pembahasan DIM per DIM? Karena menurut saya biarkan dulu pemerintah expose, baru kita berikutnya untuk melakukan pembahasan. Karena ini baru kita dikasih ini draft mereka untuk membahas secara detail, baru membaca sedemikian rupa seperti ini. Bukan kita orang jenius, jadi olehnya itu barangkali biarlah dulu pemerintah melakukan pemaparan, nanti sesudah itu baru kita melakukan pembahasan. Izin, Ya, Pak. begitu. Pak kasih Pak Ketua. Ya itu yang saya tawarkan tadi juga begitu Pak. Makanya saya persilakan kepada pemerintah untuk bicara Pak. Ya silakan Pak. Pak Dirjen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Panitia Kerja DPR RI terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Yang saya hormati para Panitia Kerja, pemerintah, pembahasan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, serta hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Panitia Kerja DPR terkait untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 153/HUK/20 tentang perubahan atas keputusan Menteri Sosial nomor 105/HUK/20 tentang Panitia Kerja Pemerintah pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Kami memperkenalkan diri, saya Dirjen Linjamsos selaku Ketua Panja
dan tentunya tergabung dengan beberapa dari kementerian dan lembaga, antara lain dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Sekretariat Negara, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari Kementerian Kesehatan, dan dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada saat ini yang hadir bersama kami adalah yang saya hormati Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Bapak Harmensah, Sekretaris Utama BNPB, kemudian Ibu Min Husien, Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Sosial, Bapak Poncor Sparti Nugroho, Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Ibu Kiki dari Asisten Deputi Polhuk dan HAM Sekretariat Negara, dan perwakilan dari DJA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ketua, maka kami tentunya pertama-tama mengucapkan atensi atas berbagai upaya dalam rangka penyusunan RUU bencana ini, dan kami tadi sudah mendengarkan beberapa substansi dari Ketua Panja DPR. Kami sepakat bahwa penyusunan RUU ini sangat harus cepat kita lakukan karena sesuai dengan kondisi kebencanaan akhir-akhir ini. Oleh karena itu kami bersepakat barangkali sebelum masa sidang tahun 2021 ini bisa kita upayakan diselesaikan seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Pak Dirjen atas Pak Ketua Panja Pemerintah atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen sebagai Ketua Panja, tentu kita sudah mendengar semua, beliau berkomitmen untuk bisa menyelesaikan undang-undang ini secara cepat, ya. Karena substansinya saya kira juga kita juga sudah sangat penting, dan kami mohon juga Pak Dirjen, kita juga sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan itu juga penting menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan-rumusan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini. Jadi hal tersebut penting untuk kami sampaikan agar apa yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya ini menjadi rujukan kita di dalam penyusunan undang-undang ini. Jadi saya kira demikian ya dari pandangan Pak Dirjen. Jadi komitmennya kita semua akan menyelesaikan undang-undang ini pada masa persidangan ini. Nah, soal pembahasan waktunya saya kira nanti Pak Dirjen mohon bisa menyesuaikan. Kami Komisi 8 ya telah mengagendakan ya akan rapat panja pada tanggal 25, nanti akan kami sebarkan kepada Pak Dirjen. Ya, mohon sekretariat ya. Tanggal 25 Januari kita kembali akan rapat, kemudian tanggal 1 Februari kita kembali akan rapat yang sudah harus menyepakati Timus dan Timsin. Kemudian tanggal 2 Februari kita membahas substansi juga, ya. Kemudian kita harapkan tanggal 3 rapat internal panja mengenai yang kita harapkan sudah ada laporan dari Timus Timsin. Sehingga ya kita harapkan tanggal 8 sudah ada laporan dalam rapat kerja. Jadi kita masih punya waktu 4 kali pertemuan, Pak. Ya. Dan kalau misalnya masih... Izin dulu Pak Ketua, izin Pak Samsulian. Ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak
Dirjen Lim Jamsos mewakili Kementerian Sosial siap untuk melakukan lebih cepat. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, kesiapannya itu bentuk apa, Pak? Harus kejelasan, Pak. Begitu juga BNPB harus jelas kesiapannya bentuk apa. Jangan sampai nanti kita sudah jadwal begini terus mundur lagi, molor lagi, tidak ada lagi tidak sempat lagi hadir. Ini kan semua ini harus jelas, Pak. Jangan sampai kita ini sudah menjadwalkan sedemikian rupa begitu cepat, tetapi kesiapan-kesiapan dari pemerintah itu ya alasan lah, tidak ada acara apa seperti kemarin sudah dijadwalkan, ditunda lagi sampai hari ini. Jadi perlu kejelasan Pak Ketua, kesiapan itu dalam bentuk apa memang sudah komitmen untuk menyelesaikan betul untuk secepatnya ini, itu perlu ada kejelasan. Kita juga harus dengarkan dari BNPB bagaimana kesiapan mereka, dari Biro Hukum juga begitu, semua harus jelas. Ya. Jadi kalau hanya jelas saja, bilang jelas gampang Pak, diucap itu jelas. Oke. Tapi implementasi itu agak susah itu mengimplementasikannya itu. Makasih Pak Ketua. Iya, saya persilakan Pak John yang sudah nunjuk-nunjuk tangannya itu. Silakan Pak John. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Panja yang saya hormati, para rekan-rekan kita dari pemerintah yang saya hormati. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana komitmen daripada Dirjen Jamsos tentang pembahasan rancangan undang-undang ini. Saya pikir, saya yakin dan percaya apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen Jamsos itu adalah memang betul adanya. Saya yakin dan percaya. Dan mudah-mudahan ya kalau misalnya kita minta bentuk kesiapan ya tentu ya manusia tentu yang kita pegang adalah mulutnya, komitmennya. Saya pikir saya yakin sampai sekarang ini saya yakin walaupun memang terjadi penundaan pada waktu undangan-undangan panja terhadap panja DPR dengan panja pemerintah. Tapi mendengar daripada penjelasan dari Pak Dirjen tadi dan saya catat bahwa bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini pada masa sidang ini. Ya kita pikir kita peganglah itu apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan kita tidak usah lagi mempermasalahkan tentang bagaimana bentuk kesiapan-kesiapan yang lain sebagai macamnya. Saya yakin. Untuk itu pimpinan, tambahan saya mengingat memang waktu pertemuan kita hanya 5 kali. Tanggal 25 Januari, tanggal 1 Februari, tanggal 2 Februari. Dan kita punya DIM kurang lebih 591. Terdiri dari DIM tetap 371, DIM yang dihapus 70 DIM, DIM perubahan substansi sebanyak 19 DIM, DIM penambahan substansi baru atau rumusan baru sebanyak 27 DIM, DIM perubahan redaksional 104 DIM, DIM tanpa status 1 DIM. Mohon izin pimpinan tidak bermaksud untuk mengajari ikan berenang atau tentara berbaris. Karena melihat kasibnya waktu kita, sedikitnya waktu pertemuan-pertemuan kita, saya mengusulkan begini pimpinan, berdasarkan pengalaman. Mengenai DIM, kita pembahasan DIM ini, kita bahas dari DIM yang paling teringan dulu. Itu dulu yang kita bahas. Dari DIM yang paling tidak bermasalah, yaitu DIM tetap. Kalau DIM tetap ini kita tinggal dibacakan, tinggal ketok saja, kan gitu. Terus yang kedua, kita masuk kepada yang lebih tahap sulit, yaitu mengenai perubahan redaksional. Biasanya kalau perubahan redaksional ini, kalau bersepakat, tim dapur DPR dengan tim dapur pemerintah bertemu untuk, karena tidak mempengaruhi substansi, hanya redaksional saja, saya lebih condong mengusulkan
tim dapur pemerintah dengan tim dapur DPR bertemu untuk membicarakan mengenai pembahasan DIM ini. Dan kemudian baru kita melangkah kepada perubahan substansi baru, perubahan substansi. Jadi perubahan substansi, baru kita melangkah ke situ. Yang seterusnya tentu perubahan substansi baru. Perubahan substansi baru ini yang dimaksud barangkali adalah rumusan baru. Jadi yang tidak diatur di dalam ketentuan di naskah akademik, misalnya tidak terbaca, kemudian ditambahkan oleh pemberi DIM. Itu mungkin merupakan usulan saya pimpinan supaya kita tidak lebih kita kerucutkan, mengingat pertemuan ini adalah sangat kasib. Dan saya memperkirakan insya Allah mudah-mudahan ya, mungkin 2 kali pertemuan pembahasan DIM sudah selesai. Kemudian kita serahkan kepada tim MUS. Ya, tim MUS barangkali bisa sejalan dengan tim SIN, tim sinkronisasi. Dan kemudian baru artinya laporan panja kepada Komisi 8. Demikian mungkin pimpinan tanggapan dan saran saya. Mudah-mudahan dapat disetujui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, A272, fraksi Partai Golkar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Masih Pak Samsunian. Ya. 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 Tadi kita kita sudah paham Pak John tadi sudah menjelaskan. Saya cuma mau penekanan di sini Pak. Ini kan pembahasan ini harus ada kesepahaman kedua belah pihak. Ini tadi itu saya tanyakan kesiapan dalam bentuk apa. Saya belum masuk ke pembahasan DIM-nya. Walaupun tadi secara gamblang Pak Dirjen sudah menyatakan siap gitu kan. Tetapi kenyataannya selama ini pada saat kita mau membahas ada saja sesuatu yang menyebabkan tertunda apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita mau dengar ini secara langsung. Dua-duanya, ketiga-tiganya ini kan ada 2 lembaga ini, ada 3 lembaga ini, ada dari BNPB, ada dari Biro Hukum, ada Kementerian Sosial. Ini kita mau dengar langsung, jangan sampai hanya Menteri Sosial yang siap, sementara BNPB tidak siap, sementara Biro Hukum juga tidak siap. Ini kesiapannya itu. Saya belum masuk ke ranah pembahasan Pak, karena ini dulu yang harus kita sepakati secara jelas. Apakah misalnya dalam pembahasan itu tiba-tiba Pak Dirjen tidak ada, bisa diwakili tidak? Kalau tidak bisa diwakili, jangan sampai nanti yang datang itu Panja menolak begitu kan, supaya clear ini persoalan. Ya Pak. Begitu. Oke, Pak. Menurut saya itu harus jelas dulu Pak dalam metode komitmen kita ini antara pemerintah dengan Komisi 8. Belum masuk ke ranah pembahasan DIM. Komitmen kita dulu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Samsunian. Ibu, Kang Maman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Panja, unsur Panja dari pemerintah, intinya kalau Praksi Kebangkitan Bangsa ya, berkomitmen bahwa masa sidang ini harus selesai. Dan persoalan serius yang harus kita bahas adalah 46 DIM itu yang penting menurut saya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak John tadi udah bagus sekali, mana yang malah didahulukan, lalu semakin mudah. Seperti itu. Dan menurut saya kalau di DPR sendiri kita udah selesai mana yang harus menjadi nilai substansial soal kelembagaan, soal pendanaan dan lain sebagainya, termasuk penentuan status dan lain sebagainya itu. Yang jadi persoalan justru di panja pemerintah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Pak Samsunian, kita justru menunggu komitmen. Apakah kita setuju masa sidang ini kita selesaikan? Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan panja DPR kepada panja pemerintah. Nah yang kedua, kalau kita setuju di masa sidang ini, yang perlu kita lakukan adalah Pak Ketua, Pak Aceh, adalah penjadwalan yang tidak mungkin terlalu longgar gitu. Jadi kita memang harus agak, istilah Bu Seli tadi maraton. Tetapi betul tadi sekali lagi kepada siapa, Pak John, kita setuju sekarang komitmen pemerintah, setuju nggak di masa sidang sekarang? Kalau setuju, oke, kita mulai dari apa yang disodorkan oleh Pak John, lalu setelah itu
kita harus yakinkan bahwa ini pun tidak menjadi revisi undang-undang yang terburu-buru. Di satu sisi kita punya kebutuhan untuk regulasi ini karena kita tahu bahwa bencana ini mungkin terus-menerus, dan 3 poin bencana sebenarnya yang sudah terangkum dalam rancang undang-undang ini penanganannya, yaitu pra-bencana, penanggulang bencana, dan pasca bencana, itu betul-betul harus menunggu regulasi ini selesai dan juga regulasi turunannya. Jadi nanti akan sangat menjadi titik tekan adalah implementasinya. Nah, saya masih melihat ada ego sektoral antara Kemensos dengan BNPB yang itu harus diselesaikan secara cepat dan punya komitmen. Kita tidak ingin regulasi ini kita buat bersama, tetapi ternyata pada tingkat implementasinya jadi tidak efektif. Sekali lagi, ini demi kepentingan kita. Indonesia ada di negara ketiga rawan bencana di tingkat Asia, dan ini harus kita mulai dari legacy kita tentang regulasi ini. Demikian Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Maman. Ibu Seli, silakan Bu Seli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta seluruh kebijakan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sama seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan sebelumnya, supaya tidak terlalu panjang lebar pimpinan, kita putuskan saja pada hari ini bahwa penjadwalan yang sudah ditetapkan di depan oleh pimpinan, oleh kita semua, kita minta kesepakatan dari pemerintah apakah ini bisa diterima apa tidak. Karena saya tadi bilang kepada Pak Maman Imanul Haq, bahwa pembahasan rancangan undang-undang tidak bisa dibahas secara tergesa-gesa, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, minimal maraton. Maraton tidak terlalu waktunya tidak terlalu jauh, karena kalau kita lihat dari Rabu ke Senin ini ada jeda waktu yang sangat lama. Kenapa tidak? Kalau memang tadi yang ditanyakan Pak Samsuniang, kita tanya komitmen dari pemerintah, dalam hal ini dari BNPB maupun Kemensos, kesanggupannya itu kita akan mulai dari hari apa? Apakah kita akan mulai besok hari pun tidak ada masalah buat kita. Oh ya, kita nggak bisa lupa ya. Atau kita akan mulai dari hari Senin, tetapi hari Senin kita maraton. Maraton terus sampai dengan selesai, karena kita masih punya waktu sampai dengan tanggal 11 Februari. Jadi kalau itu dipergunakan secara maraton, menurut saya apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Tetapi tadi kembali lagi kepada pihak pemerintah, kepada Kemensos maupun kepada BNPB, bentuk pembahasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak John Kennedy. Saran saya ya sudah, kita putuskan dulu yang tidak berubah, kemudian baru ke substansi, karena di substansi pun nanti pasti akan ada perdebatan. Karena perkembangan bencana ini kan makin hari makin bertambah terus nih. Mungkin ada yang harus kita perkuat. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Seli. Dari meja sebelah kanan saya, ada yang mau disampaikan Pak Husni? Atau nanti saya silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8, dari Sestama juga dari Dirjen Sosial, bahwa apa yang disampaikan teman-teman saya sependapat. Tadi Pak John juga menyampaikan kalau yang sudah tinggal dibacakan, diketokkan saja. Juga yang perlu perubahan ya kita kejar. Karena ini sebetulnya saya lihat ini tinggal 521 DIM lagi. Karena ada 70 DIM yang dihapus. Kemudian juga sudah pasti kita juga menanyakan kesiapan dari teman-teman kita pemerintah, apa yang disampaikan oleh teman kita tadi Pak Samsuniang dan juga Bu Seli dan juga Pak Kiai kita, bahwa kalau memang ini tidak dari pihak pemerintah sudah bisa disetujui dengan jadwal-jadwal yang kita tentukan, saya pikir kita silakan go on saja. Saya rasa itu saja dari saya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, menambahkan takut lupa. Boleh? Enggak, kita kasih dulu Bu, sama yang lain. Ada yang lain? Kalau enggak ada, saya kembalikan lagi ke Bu Seli, silakan Bu Seli. Ya, tadi ada penegasan dari Pak John yang menurut saya perlu kita sepakati juga, kira-kira dari Kemensos maupun BNPB yang akan stay
mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau memang Pak Dirjen atau Pak Sestamanya tidak bisa hadir, itu siapa? Jadi dia akan mengikuti dari awal sampai akhir ini dengan konsisten. Jangan sampai hari ini siapa, hari besoknya siapa. Nah, itu yang kita putuskan hari ini. Kemudian kita juga harus berkonsultasi kepada pimpinan DPR karena pada saat kita punya komitmen ingin menyelesaikan di tahun persidangan sekarang dan ingin melakukan secara serius, maka dibutuhkan waktu, maka waktu di luar jam kerja masa persidangan di luar jam kerja normal di DPR ini juga harus meminta persetujuan dan izin dari pimpinan DPR. Mungkin itu saya hanya mengingatkan saja. Ya itu kalau masa reses. Kalau ini kan di luar jam kerja, misalnya sorenya, malamnya mau Oh, dilanjut. kalau itu nggak ada masalah, Bu. Itu tergantung kesepakatan kita. Makasih. Ya, Pak John. Ya, mohon maaf sedikit menambahkan. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Sally, bahwa pembahasan suatu rancang undang-undang adalah memang betul-betul diminta komitmen dan keseriusan. Bagi pejabat-pejabat pemerintah yang mewakili di dalam pembahasan ini, memang harus khusuknya di sini. Jadi tidak ada alasan nanti seumpamanya, waduh saya ada giat di situ, saya ada giat di situ. Sehingga menjadi ini, berdasarkan pengalaman, kami pernah menjadi ketua pansus undang-undang dan kami ikut beberapa pansus dan panja. Memang pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan yang mewakili pada pemerintah memang harus berkomitmen. Jangan nanti waduh saya ada giat, saya disuruh menteri, saya ini apa segala macam. Ya ini harus artinya memang inilah mungkin yang dimaksud oleh saudaraku tadi Pak Samsuniang gitu loh ya. Jangan sampai nanti terjadi penundaan-penundaan. Jadi mungkin itu yang saya sebagai penambahan memang harus kusuk di sini, harus serius di sini kita melakukan ini. Artinya sementara meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya artinya mengganggu daripada jadwal pembahasan undang-undang ini. Mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ketua, Ya, tadi saya kan interupsi, sekarang mau pandangan nih Pak. Terima kasih. Jadi saya masih bicara pada konteks sebelum masuk ke dalam substansi ya. Jadi pertama saya juga memang ingin memastikan tentang perwakilan atau pihak yang ditunjuk dari pemerintah ini betul-betul memiliki kewenangan seutuhnya atau sebenarnya kewenangannya itu sangat terbatas. Ini saya juga bertanyakan, jangan sampai pengalaman kami misalnya dulu ketika kami membahas tentang satu rancangan undang-undang peradilan anak, ini hanya satu kata saja, itu harus berkonsultasi dengan menteri. Dan itu akhirnya menyita waktu yang sangat terbuang. Saya setuju atau fraksi PKS setuju bahwa kita berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang ini seefisien mungkin, secepat mungkin. Akan tetapi kita harus memperhatikan terhadap proses-proses yang agar tidak melampaui terhadap aturan. Dan kalau kita tahu bahwa aturan yang pertama memang kita harus bahwa pembahasan rancang undang-undang ini harus cermat dan kemudian bisa memberikan suatu harapan. Saya setuju bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja baru kemudian sekarang merasakan, bahkan kemarin ketika kami teman-teman ketemu dengan teman-teman di fraksi di Badan Legislasi merasakan, benar Pak, ternyata kita memang bahas tergesa-gesa. Jadi saya kira itu juga jangan sampai menjadi presiden buruk bagi kita. Jadi ini banyak sekali tumpang tindih. Bahkan ketika misalnya nanti terkait dengan masalah pelaksanaan pendidikan itu juga bermasalah lagi. Itu terkait di undang-undang. Jadi saya pikir memang saya sangat komitmen dan setuju bahwa rancang undang ini harus diselesaikan dengan cepat tetapi cermat. Tidak boleh kemudian asal kemudian selesai. Apalagi ini mengatur terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya mendasar. Ini terkait dengan masalah keselamatan nyawa, terkait dengan masalah penyelamatan kehidupan. Nah, yang ketiga, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi, Pak Ketua yang saya hormati. Jadi kalau di dalam aturan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat jelas
bahwa memang proses itu harus diawali dengan program legislasi nasional. Dan prolegnas itu sebenarnya yang disebut dengan due process, artinya proses yang kemudian dilaksanakan ya formalnya di dalam sebuah peraturan undang-undang. Jadi program legislasi nasional untuk prioritas 2021 itu baru akan ditetapkan pekan depan. Di balik ini belum selesai, belum dibawa ke belum raker dengan Menteri Hukum dan HAM untuk prioritas 2021 dan kemudian untuk Kementerian Hukum dan HAM kemarin di paripurna kita sudah selesai, tetapi kemudian belum dibawa ke paripurna untuk pembahasan persetujuan. Jadi saya kira itu tinggal menunggu 1-2 hari saja, mudah-mudahan paripurna yang akan datang ini akan dilaksanakan pada pekan-pekan ini supaya nanti hasil kita ini tidak sia-sia Pak Ketua hanya karena persoalan masalah yang sederhana. Nanti ketika suatu saat ada orang yang iseng proses kita dianggap cacat itu nanti bisa dibatalkan secara keseluruhan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Bohori. Jadi kemarin kita ada rapat Bamus dan kami Komisi 8 mengutus Pak Ali Rida dan mempertanyakan soal Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini. Pada prinsipnya, undang-undang ini justru oleh Baleg, sebagaimana pernyataan dari ketuanya katanya, didorong untuk segera diselesaikan. Kenapa? Karena supaya Komisi 8 bisa mengajukan undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Ini kesejahteraan lanjut usia nggak bisa dibahas di Komisi 8 dan belum dibahas di Baleg untuk melakukan sinkronisasi karena terbentur undang-undang ini yang harus diselesaikan oleh Komisi 8. Karena setiap komisi hanya diberikan satu undang-undang gitu. Jadi saya kira kalau soal itu saya kira sudah clear, Pak. Ya. Yang kedua, saya ingin kembali lagi kepada substansi pembahasan kita. Pertama saya mohon persetujuan ya dari Bapak-bapak anggota dan panja pemerintah. Kita menyepakati bahwa ini undang-undang akan kita selesaikan masa persidangan ini? Setuju? Pemerintah? Oke. Yang kedua, ini penting Pak supaya runutannya jelas. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak John, kita akan menyepakati beberapa substansi dulu. Sebelum nanti kita bahas secara lebih detailnya di dalam rapat panja yang akan datang. Saya ingin juga mempertanyakan kepada panja pemerintah, apakah jadwal yang telah ditawarkan, Bapak udah dapat kan jadwal ya? Udah dapat belum? Udah dikasih belum? Aduh, kenapa nggak dari tadi sih dikasihnya? Pak Dirjen selaku pemerintah, dan saya kira ini adalah satu kesatuan itu, ya. Jadi saya kira kalau sudah duduk di sini, Pak Dirjen dari KPPA, dari BNPB, dari Kemensos, dari macam-macam semua ini, itu sudah seharusnya tidak lagi perbedaan kalau sudah duduk di sini. Ini adalah panja pemerintah. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada Pak Dirjen sebagai ketua panja dari pemerintah, apakah menyepakati jadwal yang sudah dibuat sehingga ini bisa menjadi pedoman buat kita? Silakan Pak. Ya, pada prinsipnya kita menyepakati. Nah, jadi kita sepakati ya jadwal ini ya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan rapat panja hari ini. Yang ketiga, usulan Pak John saya kira menarik bahwa dari segi, karena masing-masing kini sudah ada DIM yang disepakati, ya, pemerintah iya, Komisi 8 iya. Kami telah mengklasifikasi bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yang kalau kita klasifikasi, DIM tetap jumlahnya 371. Antara pemerintah dengan Komisi 8 tidak ada perbedaan. Dan oleh karena itu kita sepakati ini tidak perlu untuk dibahas, setuju? Pak Ketua, Ya. Ketua sebelum diketok, mohon kajian teman-teman TA juga diberikan kepada kita hard copy-nya supaya kita bisa membaca. Terima kasih. Ini udah sampai nggak? Ini di sini Pak. Kajian ini belum ada.
Saya kira pengklasifikasian dim-dim itu menjadi penting. Ya, tapi saya kira ini sudah diklasifikasi oleh KPPA. Jadi yang tetap kita sepakati ya. Oke. Yang kedua, hal yang dihapus, ya, dim yang dihapus sebanyak 70, perubahan substansi penambahan rumusan, itu nanti akan kita bahas di dalam rapat panja. Setuju? Setuju ya? Oke. Yang selanjutnya, tentang perubahan redaksional dan dim tanpa status, tentu ini sebetulnya soal teknis, nanti akan dirumuskan, diserahkan kepada Timus dan Timsin ya. Izin pimpinan. Sebentar Pak Ketua, Ya, karena untuk mengklasifikasikan bahwa ini redaksional atau tidak, pengalaman saya terkadang juga bahwa ketika menyisir ini redaksional, ternyata bagi kita tidak redaksional. Oke. Saya kira itu juga perlu dibahas. Oke, jadi oleh karena itu, ya poin 2, 3, 4, 5, 6 nanti kita akan bahas di dalam panja. Setuju? Oke. Saya kira demikian kesepakatan rapat kita pada hari ini. Ya, jadi mohon kiranya nanti panja pemerintah, ya hal-hal yang dinilai sebagai bentuk perbedaan perubahan substansi itu tolong dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dari pemerintah. Untuk kemudian nanti kita rapat pada tanggal 25 Januari bisa sudah menemukan persepsi yang sama. Saya kira gitu, saya persilahkan kepada panja pemerintah kembali untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pada prinsipnya pemerintah siap untuk bersama-sama dengan panja DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang ini dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, termasuk jadwal dan substansi. Dan tentunya kami dari panja akan senantiasa juga satu bahasa untuk saling berkoordinasi. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama dari panja pemerintah yang telah menyepakati poin-poin penting dari ya. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh kita semua, apakah dari panja pemerintah akan ada yang akan ditugaskan khusus mengikuti dari awal sampai akhir, terutama bagian legal drafting yang memang paham tentang roh dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari panja pemerintah sebagaimana surat dari Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai suara dan mewakili pemerintah adalah ada 6 kementerian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM. Dan tentunya nanti kami akan menetapkan pejabat atau petugas yang stay untuk mengikuti kegiatan ini, termasuk tentunya dari ahli-ahli hukum ataupun yang menangani masalah-masalah perundang-undangan. Demikian Pak Ketua. Ya, saya kira apa yang telah ditugaskan dari pajak pemerintah melalui SK yang telah dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebagai Ketua Panja, saya kira ini harus dijadikan sebagai pegangan sehingga tidak lari-lari lah gitu ya. Jadi oleh karena Ketua, itu, izin Ketua. Ya. Karena ada 104 dim yang sifatnya redaksional, saya menyarankan kita meng-hire atau memasukkan juga ahli bahasa. Sehingga ketika terjadi perbedaan redaksi di antara kita, maka redaksi yang kita pakai itu adalah redaksi yang paling mengetahui bahasa. Terima kasih. Ya, saya kira kita ada dari PPU ya. Oke, dari pemerintah ada ahli bahasa kan? Oke. Ya, silakan Pak Untuk Harmensah. ini kami bersedia juga dari BNPB untuk masuk dalam tim. Pak, tadi di BNPB belum dimasukkan. Terima kasih. Itu kan sudah Bapak udah masuk kan SK-nya kan? Iya sudah, tapi yang redaksional yang tadi yang legal draftingnya nanti Oke. saya tugaskan juga dari Biro Hukum. Oke, jadi saya kira nanti dikoordinasikan di pemerintah, baik dari Kemensos, BNPB, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, KPPA, ya, Kementerian Kesehatan, dan satu diantaranya adalah ahli bahasa, ya, yang memang mengerti tentang bagaimana bahasa legal draftingnya, sehingga pembahasan kita udah langsung kepada hal yang sifatnya sangat teknis sekali, gitu. BNPB, oh ya, oke. Nanti tolong dimasukkan Pak.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya dimaksudkan gimana itu? Enggak masuk bagian dari panja pemerintah. Oh, iya. Saya kira dia memasukkan DIM baru, bukan begitu? Enggak, bukan. Nah, sudah masuk kan di dalam SK panja pemerintah kan? Ya udah. Jadi artinya ketika rapat-rapat... Boleh izin Pak, izin. Jadi saya ingin memastikan saja. Sesuai dengan, tentu saya bukan bermaksud untuk mengajari sekali lagi ya. Yang kita sepakati DIM yang ini kan? Iya. Ini adalah merupakan DIM satu-satunya yang akan kita bahas. Dan karena itu ketika ada penambahan DIM apapun, maka prosesnya kan harus melalui raker, rapat kerja antara komisi yang merupakan representasi DPR dan dengan menteri yang merupakan representasi presiden. Nah, oleh karena itu kami memastikan apakah dari BNPB memang memastikan hanya sudah memasukkan DIM-DIM-nya ke dalam ini atau akan memasukkan yang baru. Karena ketika memasukkan baru dalam panja tentu kami akan tolak Pak itu. Jadi sebelum kemudian panja menjalankan tugasnya untuk membahas, maka silakan kami persilahkan berkoordinasi dengan pemerintah. Terima kasih. Iya, saya kira Pak dari BNPB juga harusnya memahami dan mengerti tentang aturan, di mana jika ada perubahan-perubahan substansial, ya, maka hal tersebut saya kira harus disertai dengan kesepakatan di antara pemerintah itu sendiri, sehingga perdebatannya ya menjadi lebih terarah lah begitu. Saya kira jelas ya. Bapak Ibu sekalian, ya sesuai dengan kesepakatan kita jam 11.30 kita akhiri pertemuan ini. Mohon kiranya dari panja pemerintah konsisten ya dengan undangan kami untuk dapat menghadiri acara ini, dan nanti kita pada pertemuan yang akan datang sudah langsung membahas tentang substansi, bukan lagi DIM yang tetap. Jadi kita udah abaikan DIM yang tetap karena itu sudah kita anggap sepakati. Yang kita nanti akan bahas bersama adalah apa yang dihapus. Nah, sebelum kami tutup, saya persilakan untuk closing statement dari panja pemerintah. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota panja DPR dan dari panja pemerintah. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya kita komitmen untuk bersama-sama menyelesaikan rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Panja Pemerintah dan seluruh jajarannya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih apa yang kita lakukan pada kesempatan ini untuk membahas tentang penyelesaian revisi Undang-Undang Bencana ini adalah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk terus ya mencari rumusan yang paling tepat dalam upaya kita melakukan reformasi manajemen kebencanaan kita. Karena kita adalah negara yang berada pada ring fire, tentu kita harus berusaha setidaknya kita bisa memberikan aturan yang dapat menjalankan ya manajemen kebencanaan kita yang lebih efektif dan bisa menyelamatkan sisi kemanusiaan yang ada di negara kita. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah rapat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dan memberikan kemampuan kepada kita semua serta kesehatan kepada kita semua untuk dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama membacakan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rapat kita hari ini, rapat ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.